Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, tingkat mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil, nyeri menurun, fleksibilitas sendi dan kekuatan otot meningkat, memperlihatkan peningkatan mobilitas klien latihan rentang gerak. Intervensinya monitor titik klien, monitor kekuatan otot, identifikasi adanya nyeri, identifikasi toleransi aktivitas fisik melalui ambulasi, monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum ambulasi, fasilitas aktivitas ambulasi dengan alat bantu, fasilitas melakukan mobilisasi fisik jika perlu. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi. Edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi, anjurkan melakukan ambulasi dini, ajarkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan, ajarkan latihan rentang gerak, pasif atau aktif pada semua ekstremitas. Bawah nih. Lalu ada kolaborasi dengan ahli fisioterapi. Ke bawah, Mit. Oh iya, Pak. Intervensinya baru ini aja, Pak. Soalnya filenya salah ternyata, Pak. Udah, Pak. Cukup. Bagaimana? Bagaimana? Cukup, Pak. Ini filenya yang ada di handphone. Soalnya file yang satu lagi ada di laptop, Pak. Duh, gimana dicecer-cecer gitu. Oke, ini berarti sampai pada perencanaan aja atau apa itu? Hah? Iya, Pak. Perencanaan, Pak. Perencanaan Oke. yang diagnosa pertama, Pak. Oh, berarti yang lain-lainnya nggak ada ya. Oke, sekarang kelompok ini terdiri atas berapa? 3 kelompok ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Ini kelompok penyaji, kelompok berapa ya? Ada namanya nggak ya? Satu, Pak. Satu. Kelompok satu, Pak. Oke. Kelompok 2 dan 3, coba Anda berikan tanggapan, bisa berupa pertanyaan, ya, bisa berupa usulan, bisa berupa sanggahan, silakan. Kelompok 2. Ubah namanya itu ya. Misalnya sebelum nama Mita misalnya 2 Mita gitu ya. 2 Alifa gitu. Sesuai dengan kelompoknya ya. Silakan diubah dulu. Di rename akunnya. Mita itu kelompok berapa, Mita? 1, Pak. Nah, Dinda gitu tuh, Dinda garis bawah 1 garis bawah Dinda gitu. Yang lainnya tolong diubah juga biar gampang identifikasinya. Sambil menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Setelah itunya slide-nya itu jangan ditutup. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Ditayangkan lagi. Alifa ini kelompok berapa? Alivia kelompok 1. Perbaiki namanya. Bisa nggak memperbaikinya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Sebentar ya, Pak. Yang lainnya semua gitu ya. Mita ini kelompok berapa, Mita? Ada nggak orangnya di sini? Dapat saya, Pak. Ya, perbaiki namamu itu. Bisa kan? Iya, bisa, Pak.
Sebentar. Rika, Amalia, Rizka. Iya Pak, sebentar Pak. Oke. Semua paham kan ya? Yang sedang menampilkan ini adalah kelompok 1 ya, betul? Betul Pak. Yang sedang presentasi. Oke. Yang lainnya adalah kelompok 6 dan 8 ya. Betul ya? Iya, Iya Pak. Pak. Oke, sekarang mulai saya beri kesempatan untuk Rizka Aziza dulu. Silakan ajukan pertanyaan. Rizka Aziza, jangan lama-lama tanyakan. Biar kesempatannya di yang lain kebagian. Belum ada pertanyaan, Pak. Kalau belum ada pertanyaan, saran, silakan. Saran apa, Rizka? Sudah ya Pak, nama-namanya. Ya, Rizka silakan. Panuannya sarannya apa? Pertanyaan kan nggak ada, saran saja silakan. Yang lain-lainnya tolong siapkan pertanyaan, saran, usulan, sanggahan. Beri kesempatan dulu untuk Rizka ya. Rizkanya jangan lama-lama supaya yang lain kebagian. Karena yang belajar kan bukan hanya Rizka. Yang lain juga pengen belajar. Itu kan apa namanya slide-nya kan kelihatan ya, bisa Anda bisa minta menggesernya sesuai dengan apa yang Anda ingin fokuskan perhatiannya. Gini Rizka, ini cara bertanya nih, kamu kenal 5W1H? Pernah dengar? Rizka? Halo Rizka? Rizka ada nggak? Apa Rika? Iya, ada, Pak. Ya, kamu pernah dengar 5W1H? Iya, ini saya mau tanya, Pak. Ya, silahkan. Eh, Tanya ke kelompok tuh, kelompok 1. eh, Pertanyaannya, kalau misalkan kita bertemu ada kejadian seperti ini, sepeda motor jatuh gitu menabrak mobil, terus habis itu pasien juga mengalami fraktur tertutup, penanganan pertama yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan pasien yang seperti itu apa ya, sebelum dibawa ke rumah sakit gitu? Penanganan di tempat kejadian gitu ya. Iya, Pak. Penanganan, ya, ya. Oke, ini mau langsung dijawab apa mau dikumpulkan dulu pertanyaannya?
Siapa namanya nih kelompok 1? Kumpulkan, Pak. Oke, silakan. Kelompok berikutnya itu adalah 8. Kita beri kesempatan dulu ke Siti Mardania. Ini ada Alivia nih, siapa ya? Kelompok berapa ya Alivia ini? Kelompok Kelompok 1. 1, Pak. Alivia kelompok 1. Itu enggak diubah ininya. Kasih angka 1 gitu. Susah kah? Kalau Ini susah, udah, Pak. hah? Ini sudah. Sudah. Ini kok belum di tempat saya? Pak. Tadi di bagian pengkajian, Pak Soleh. Bukan, namamu ini loh. Namamu ini loh. Di dalam apa nama Zoom-nya Oh, ini. di dalam Zoom-nya, Bu. Pak. Iya, lihat Oh, yang iya. lain. Lihat yang lain. Coba lihat yang lain. Apa yang kamu bisa amati? Ya, Pak. Iya, Mita juga nih. Belum diubah-ubah nih. Susah kah mengubahnya? Enggak, Pak. Bisa, Pak. Kalau susah, kasih tahu alamatmu biar saya jemput ke sana. Sudah, Pak. Tadi siapa saya sebutkan? Siti Mardania. Iya, Pak. Ya, oke. Siap-siap berikutnya Tiara Septiani. Ajukan bisa pertanyaan, bisa berupa sanggahan, bisa berupa saran atau komentar yang lain. Saya Siti Mardania, Pak. Ingin Ya. bertanya, Ya, di oke. Silakan. kasus ini kira-kira pasiennya akan dilakukan pemasangan bidai enggak? Terus pengaruhnya pemasangan bidai terhadap penurunan skala nyeri pada pasien fraktur itu apa? Jelas nggak? Udah, ada yang nyatet nggak tuh kelompok 1? Pertanyaannya Nyatet, tolong Pak. dicatat. Ya. Pertanyaannya itu pada kasus ini kira-kira pasien itu akan dilakukan pemasangan bidai enggak? Terus ada nggak sih pengaruh pemasangan bidai terhadap penurunan skala nyeri pada pasien fraktur? Gitu, Pak. Ya, dicatat semua pertanyaan tadi dicatat ya. Satu lagi, silakan siapa tadi yang saya sebutkan? Tiara, Pak. Tiara, oke. Ya, saya mau nanya, Pak, pada kasus ini tuh bisa terjadi komplikasi nggak ya pada frakturnya? Udah, itu aja. Bagus. Oke. Makasih. Oke ya, nanti setelah selesai jawaban nih oleh kelompok ya, kita akan beri kesempatan kelompok lain untuk menjawab juga ya. Silakan kelompok 1, mungkin jamaahnya banyak nih, ada 8 orang. Ayo sebutkan pertanyaan-pertanyaannya tadi, mungkin ada yang nggak dengar kali. Iya, Pak. Pertanyaan pertama deh, Pak. Ya. Pertolongan pertama saat Kalau patah nggak tulang. tampilkan di slide-nya itu, tulis di bagian bawah, kamu Oh, catat. iya. Siap, Pak. Scroll ke bawah, dicatat di situ. Ada diskusi, pertanyaan dari siapa, atau kayak bikin tabel kayak gitu tuh. Sampingnya pertanyaan namanya, kemudian dan pertanyaannya, sampingnya jawabannya, kira-kira gitu ya. Tabel. Nah, iya gitu. Banyak banget. Nah, terus ke bawah, banyakin. Ya, oke. Tulis pertanyaannya di situ. Ya. Nggak terbalik namanya dulu, baru pertanyaannya enggak. Ya. Nah, gitu. Bagus sekali tuh.
Yang lain-lain temennya satu tim, dan yang kelompok-kelompok 6 dan 8 juga silahkan browsing, cari jawaban-jawaban dari sumber-sumber yang ada di internet saja biar cepat. Dari buku juga boleh juga, dari jurnal juga boleh. Nah, singkat aja ininya. Yang kedua tuh kan apa namanya? Komplikasinya apa? Apa ketiga ya? Kemudian yang kedua itu apakah perlu dipasang bidai atau tidak? Apalagi? Ayo silakan, udah mulai bisa menjawab tuh kelompok. Yang nulis biarkan nulis, yang lain jawab silakan. Pak, saya Dinda mau coba jawab, mau bantu jawab ya Pak. Ya, tulis. Jawab pertanyaan yang mana? Yang pertama Pak, Oke, tadi tulis dari Dinda Rizka di situ. Aziza. Ya. Terkait pertolongan pertama saat terjadi apa tadi kecelakaan patah tulang saat di lokasi ya. Saat di lokasi itu misalnya korbannya itu terjadi patah tulang, itu dari apa maksudnya kitanya itu bisa lakukan imobilisasi apa dengan melakukan misalnya di sekitar tuh ada papan atau ada kayu, itu maksudnya dengan teknik bida itu supaya tidak ada cedera yang lebih gitu dan mengurangi juga tadi nyerinya dari korban itu Pak. Ya, lalu apa lagi? Ada lagi? Mungkin pertolongan pertama yang harus diperhatikan, jangan coba untuk mengembalikan posisi tulangnya, terutama jika tulangnya itu terlihat keluar atau menonjol keluar. Lalu jika ada luka, tutup luka secara perlahan dengan kain steril ataupun perban untuk menghentikan si perdarahannya. Kemudian tadi sudah dibilang oleh Dinda, yaitu dengan memasang papan kayu. Itu udah beda itu. Ya, udah Pak. Terus angkat daerah retakannya jika mungkin dan menerapkan kompres dingin untuk mengurangi adanya pembengkakan sama rasa sakitnya. Oke, jadi apa namanya, kamu bisa meringkas apa yang kamu lakukan, jawab tadi itu. Ini digeser apa no? Angka satunya itu kok jauh banget. Nah, kan ada 3 tadi ya. Lakukan mobilisasi dengan bidai. Terus jangan coba untuk mengembalikan Nah, itu kalau
terus pada fraktur terbuka kan ini dia frakturnya tertutup bukan? Tulis aja deh, tulis dulu deh sesuai dengan yang disebutkan siapa tadi itu. Bapak, saya mau menambahkan, boleh nggak? Boleh, silahkan. Bagus, tambahin. Ya, mungkin pertolongan pertamanya itu pasti kita nilai dulu ya. Ini kan kita nggak tahu nih frakturnya tuh gimana gitu. Yang pertama pasti kita nilai ada deformitas nggak, shortening. Pokoknya ciri-ciri dari si fraktur itu tersendiri. Ya, terus habis itu baru kita tentuin ini kita mau pasang bidai atau hanya direposisi pakai kain mitela saja, diproteksi pakai kain mitela aja gitu. Ya, kalau di kaki bisa nggak pakai mitela? Nggak bisa, Itu, kalau di kaki harus pakai bidai. iya, jadi ya nggak usah. Nggak cocok soalnya kasusnya, soalnya frakturnya di kaki bukan? Iya, di sepertiga femur. Sepertiga femur ya, nggak mungkin pakai apa namanya tadi mitela, kecuali di tangan, ya kan? Nilai deformitas, terus apa lagi tadi tuh? Adanya shortening atau enggak. Ya, ada shortening apa tidak? Bisa dijelaskan lebih lanjut itu apa deformitas, apa shortening itu? Deformitas itu posisi tulangnya yang apa namanya? Kelainan gitu. Misalkan dia apa namanya? Tidak seperti di posisi semula. Terus habis itu shortening itu pemendekan tulang tinggi sebelah. Kalau kita lihat kakinya tuh enggak seimbang. Terus ada swelling, edema, terus adanya pain atau tenderness, yaitu spasme otot. Terus abis itu ada numbness, yaitu kerusakan saraf. Nah, tulis saja yang singkat-singkat. Pain, numbness, terus apa lagi tadi? Swelling udah. Swelling, tulis saja semua dulu. Kalau perlu kamu kirim lewat chat itu. Di chat kan ada tuh jawabanmu, kirim lewat situ supaya dia tinggal copy aja nih siapa yang nulis nih. Oke, ini beberapa jawaban ya dan tambahan tadi barusan dari temenmu bahwa ya ketika mendapatkan pasien yang mengalami trauma kecelakaan lalu lintas gitu ya, apalagi sudah jelas di sini pada patah tulang, kemudian apa yang harus dilakukan ya? Ya, yang pertama benar tadi dicek dulu ya apakah benar dia mengalami patah tulang itu dengan mengidentifikasi tanda dan gejalanya. Ya, deformitas itu adalah perubahan bentuk atau perubahan pada tulang karena memang posisinya udah nggak benar ya. Gitu. Kemudian lihat lagi ada nggak shortening, memendek tuh, pendek sebelah. Ya, patah daerah yang patah tulang, kaki yang patah tulang biasanya itu mengalami spasme otot-ototnya sehingga menarik bagian distal menjadi kelihatan memendek ya. Kemudian bengkak tuh tadi sudah di pathway-nya sudah ada ya. Ada
histamin, bradikinin, dan lain-lain itu. Itu yang menyebabkan terjadi pembekakan. Selain itu juga nyeri ya. Fraktur itu trauma langsung tentu mempengaruhi reseptor nyeri yang ada di semua bagian tubuh kecuali di rambut, ujung kuku, ya, kemudian di sel-sel otak tuh ada ya, alveoli tidak ada serabut nyeri ya atau nociceptor disebutnya. Yang lain-lainnya ada. Nah, tentu ketika ada trauma bisa menimbulkan nyeri. Selain itu nyeri juga bisa distimulasi oleh substansi yang dihasilkan dari trauma itu. Ya, itu tadi ada bradikinin, histamin, prostaglandin dan lain sebagainya itu ya. Kemudian numbness ini kebas ya, atau mungkin sensasinya berkurang ke bagian distalnya ya. Kalau di bagian di atasnya femur ya masih sakit terasa ya. Tapi kalau ke bagian sana, kalau kerusakannya masif gitu, saraf-saraf yang mempersarapi ke bagian distal itu rusak berat ya, bisa jadi dia tidak akan merasakan ya numbness ini ya. Gitu. Nah, tentu masih banyak lagi ya ciri-ciri dari fraktur itu. Misalnya ada kebiruan, ekimosis tadi itu ya. Di daerah yang trauma itu biasanya itu terjadi juga ya. Dan lain-lain, masih banyak yang Anda perlu pelajari lagi. Kemudian imobilisasi ya dengan bidai. Jadi benar sekali ya, sebelum dia dibawa ke rumah sakit ya, pastikan dulu kalau benar ada fraktur di situ, maka segera diimobilisasi ya. Maksudnya supaya jangan sampai ada pergerakan di daerah yang fraktur yang kemudian akan menimbulkan kondisi yang lebih buruk ya. Bahkan dari fraktur tertutup bisa jadi kemudian berkembang menjadi fraktur terbuka karena ujung-ujung tulang itu yang patah itu tajam biasanya. Kalau tidak dijaga, tidak diimobilisasi, salah angkat ya, kemudian bisa menimbulkan kerusakan jaringan otot sampai kulit oleh fragmen tulang yang patah gitu. Jadi mobilisasi ini penting. Bagaimana caranya? Ya dengan bidai tadi itu. Kalau di lapangan tuh kalau tidak ada bidai khusus yang diperuntukkan untuk itu, kita bisa menggunakan cara-cara lain, misalnya cari kayu di situ ya. Kemudian atau bisa juga kalau tidak ada apa-apa di situ ya ada kertas misalnya gitu, koran atau apa, bisa juga korannya dilipat-lipat-lipat sehingga menjadi seperti papan begitu ya, kemudian diterapkan di situ di daerah fraktur. Nah, prinsipnya apa dalam pembidaian? Ada yang tahu prinsip pembidaian pada fraktur? Bersih ya Pak? Itu sih ya pada fraktur tertutup ya cukup bersih saja ya. Bidai itu kan kayu biasa atau papan, atau ada juga yang splint, air splint ya dari udara. Ada juga tidak perlu steril ya, cukup bersih. Tapi bukan itu yang saya maksud ya. Melewati 2 tulang 2 sendi bukan Pak? Nah ya, jadi itu kenapa harus melewati 2 tulang 2 sendi? Melewati 2 sendi gitu. Kenapa itu?
Jadi kalau dia frakturnya di femur sepertiga apa tadi? Sepertiga medial. Sepertiga medial. Ya, jadi kalau di femur ya frakturnya berarti itu dua sendi yang dimaksud itu mana saja? Kan harus melewati dua sendi Sendi gitu panggul kan? dan sendi Sendi panggul dan sendi lutut. ya, jadi berarti bidainya itu harus lewat dari sendi lutut dan lewat dari sendi panggul. Ya, berarti dibutuhkan bidai yang panjang tuh ya. Karena dia harus mengenai di bawah lutut sampai ke atas, di atas dari sendi panggul. Begitu ya. Nah, apa itu berikutnya? Jangan coba mengembalikan posisi tulang yang terlihat. Ya, tulang yang terlihat keluar itu artinya patah tulangnya itu terbuka karena ada tulang yang nongol keluar menembus otot dan kulit sehingga kelihatan dari luar kan gitu. Nah, itu kenapa jangan berusaha mengembalikan mereposisi pada kondisi fraktur terbuka itu? Karena alasannya adalah risiko infeksi yang terjadi ya. Karena itu dibiarkan saja seperti itu. Kemudian kalau ada perdarahan, atasi perdarahannya dengan cara diberi kasa banyak, ditutup gitu ya. Nah, yang terbuka, luka-luka yang terbukanya, baru kemudian baru di apa namanya di di bidai ya pada posisi seperti yang kita dapatkan saat pertama ketemu dengan pasien itu. Jadi tidak usah ditarik dari posisi kemudian tulangnya dimasukkan gitu ya, tidak usah karena resiko infeksinya itu ya. Nah, itu apa namanya terkait dengan tulisan nomor 3 itu ya. Kemudian angkat daerah retakan jika mungkin dan menerapkan kompres dingin. Ya, hati-hati memperlakukan area yang patah itu ya. Femur itu adalah bagian tubuh yang apa namanya ukuran ototnya besar. Mungkin tulangnya juga lebih besar ya, dan itu berat ya kalau kita mengangkat dan sebagainya ya kan. Nah, yang dimaksud di sini ini angkatlah daerah retakan itu apa yang dimaksud ini oleh siapa tadi itu yang menjawab ini? Apakah yang dimaksud adalah apa ini, angkat daerah retakan itu apa maksudnya ya? Diangkat, naikin gitu? Ya, iya Pak. Hah? Ya, dipindah Pak. Ya, dia apain itu ya? Diangkat itu mau diapain ya? Ya, enggak spesifik ya. Apakah maksudnya ketika mengangkat atau melakukan pergerakan di situ harus dilakukan dengan hati-hati gitu. Jadi angkatlah daerah yang mengalami fraktur itu dengan hati-hati kalau mau memindah dan sebagainya. Ya, gitu. Kemudian jika mungkin ya menerapkan kompres ya, bisa kompres dingin ya ketika terjadi itu bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa nyeri ya. Gitu. Dan juga bisa mengurangi pembengkakan.
Oke, gitu saya kira cukup yang nomor 1 tadi itu ya. Kalau ada yang mau menambahkan, silakan tuh untuk yang nomor 1, ada nggak? Kalau tidak ada, kita masuk ke pertanyaan nomor 2, penanya 2 ya, Siti Mardania. Silakan. Bapak Salma mau coba jawab. Ya, silakan. Salma, tulis itu Salma. Di sini kan pertanyaannya apakah pasien perlu dibidai atau tidak. Menurut tadi kasusnya itu pasiennya kan udah terpasang pelat, jadi tidak usah dibidai. Nah, pertanyaan kedua, apakah terdapat pengaruh pemasangan bidai dalam mengurangi nyeri? Jawabannya iya, karena salah satu manfaat dari pemasangan bidai adalah mengurangi nyeri. Selain dia mencegah pergerakan atau pergeseran fragmen, dia juga bisa mengurangi nyeri. Seperti itu, Pak. Barangkali ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Silakan yang lain menambahkan. Jadi jawabannya tidak usah dipasang bidai gitu. Alasannya karena sudah terpasang apa? Udah dipasang orif, Pak, tuh di kasusnya tadi kan. Udah Iya. dipasang pelat. Bidai kan untuk pertolongan pertama aja. Betul sekali ya. Tadi Siti Mardania mungkin lupa dia bahwa pasien ini sudah berada di ruang rawat dan sudah terpasang sudah dilakukan operasi ya. Operasinya namanya apa tadi? Orif, Pak. Orif dengan pemasangan apa tadi? Pelat. Pelat, terus selain pelat. Pelat aja. Sama screw, Pak. Screw. Oke, berikutnya. Pertanyaannya Tiara tuh siapa yang menjawab? Putri ada nggak Putri? Putri? Iya Pak Hadir. Silakan. Komplikasi dari pada kasus fraktur ini salah satunya yaitu karena di sini pasiennya sudah dipasang orif, maka bisa terjadi komplikasi dari pemasangan orif ini yaitu bisa terjadinya adanya vulvus yaitu berupa abrasi, sayatan dan laserasi atau kontusio pada daerah pemasangan orifnya, Pak. Gimana? Yang spesifik, yang aja singkat aja apa? Komplikasinya apa? Komplikasinya itu yaitu bisa terjadi komplikasi lokal pada daerah otot dan kulit, yaitu adanya vulvus. Nah, vulvusnya itu berupa abrasi ataupun sayatan dan laserasi, Pak. Yang kamu singkat aja, komplikasi lokal titik 2 apa aja tuh tadi? Komplikasi lokalnya itu berupa abrasi, sayatan dan laserasi. Titik 2 abrasi, terus? Sayatan dan laserasi, Pak. Lain-lain apa lagi?
Sayatan memang disayat ya, bukan komplikasi lah. Avolsi dan kontusio. Apa? Kontusio, Pak. Sama apa lagi satu lagi tadi? Avolsi. Apulsi. Tulis dulu di situ, apulsi katanya. Benar nggak tulisannya begitu? Avolsi. V, pakai V. Ejain. A, V, O, L, S, I. Oh, apa U? O, Pak. Coba cari lain. Coba kamu googling tuh, apel sih apa apul sih? Avolsi. Aful, Pak. Avolsi. Jangan mudah percaya aja, baru ngelihat satu aja udah langsung cari lain ya, sehingga tahu istilah yang benarnya. Apulsi sama apa tadi? Hah? Kontusio. Boleh itu. Apalagi? Setelah Putri, silakan yang lain. Bisa menyebabkan sindrom kompartemen. Sindrom kompartemen. Tulis di situ. Ayo, siapa lagi yang mau menyumbangkan itu? Sindrom kompartemen. Terus apa lagi? Hari ini ada nggak hari ini? Iya, Pak. Apa, Rin? Selanjutnya Anissa. Hari ini dulu silakan. Apa, Rin? Komplikasinya apa aja, Rin? Kamu, Rin, di mana? Di rumah apa di mana nih? Ya, Pak, di rumah. Silakan, tambahin apa? Kamu bisa akses Google? Ya, Pak, bisa, Pak. Lagi nyari, Pak, bentar. So, satunya siapa? Anissa, silakan. Sindrom nyeri regional kompleks bisa nggak, Pak? Hah? Sindrom nyeri regional kompleks. Boleh, tulis saja loh itu. Ntar kamu jelaskan lebih jauh ya itu. Sindrom nyeri regional kompleks. Kembali ke siapa tadi? Putri apa siapa? Siapa tadi yang diminta untuk nambahin? Hah?
Ini ya. Oh iya Pak, baik Pak. Kalau terjadinya malunion bisa nggak Pak? Tulis itu malunion, terus apa lagi? Terus terjadinya artritis, terjadinya kaku sendi Pak. Kaku sendi boleh. Terus apa lagi? Masih ada? Sebutkan aja dulu, jangan ragu-ragu, jangan takut salah. Nanti kan akan didiskusikan. Dibahas nanti. Terus terjadinya cedera saraf ya Pak. Tulis itu. Sama nggak dengan kompartemen sindrom tuh? Beda ya? Tulis dulu aja cedera saraf gitu. So. Apalagi? Delay union bisa nggak Pak? Tulis aja dulu. Kamu kan udah baca tuh delay union itu apa ya? Ntar kita diskusikan. Delay tulisannya mit. DE lah YED. Union biasa, union. Di spasi. Enggak, itu udah benar. Nah. Union. 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 Apa lagi? Sama non-union. Terus? Delay union, non-union. Ada lagi nggak union-union lain? Malunion udah belum mit? Belum. Malunion mit. Malu mit. Malu. Oke, lanjut. Apa lagi? Thromboembolic complication. Iya, komplikasi. Tromboemboli saja. Lalu apa lagi? Pet embolis syndrome. Pet embolis syndrome. Pet itu pet kayak gini gitu. Ini. FAT. F bendera. Pet. Ada lagi? Kalau di luar kasus ini mungkin bisa terjadi shock. Ya, boleh. Tulis aja dulu. Masih ada? Avascular necrosis. Tadi nekrosis ya? Avascular necrosis. Yang lain-lain juga mencari terus ya. Kalau ada yang beda di situ sebutkan, sampaikan. Reflex sympathetic dystrophy.
Iya, refleks apa tadi? Simpatetik distrofi. Ada lagi nggak? Kayaknya sudah, Pak. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Oke, kita bahas satu-satu. Komplikasi lokal, abrasi, sayatan, dan laserasi. Kenapa ini disebut sebagai komplikasi? Siapa tadi yang jawab itu ya? Putri apa siapa? Putri, Pak. Nah, gimana buat ceritanya? Diberikan penjelasan, Put.
Bagaimana, Put? Halo? Iya, Pak. Ya, coba diberikan penjelasan sedikit, Put. Kenapa kamu menyampaikan bahwa abrasi, sayatan, laserasi itu adalah komplikasi dari fraktur yang sudah dilakukan pemasangan orif dengan plate dan skru. Abrasi di mana? Mungkin dijawab sama kamu, abrasi itu dulu apa? Laserasi itu apa? Kemudian kenapa dia disebut sebagai komplikasi? Karena ini komplikasi dari pemasangan orif, di mana di sini ada abrasi. Nah, abrasinya itu artinya luka lecet, kemudian sayatan berupa luka sayat, dan laserasi artinya luka dalam atau sobekan pada kulit. Nah, di mana komplikasi lokal ini dia dapat mengenai vaskular atau seperti terputusnya vaskular gitu, Pak. Yang menyebabkan terjadinya kerusakan integritas kulit akibat dari fiksasi internal yang dipasang pada pasien fraktur tersebut. Oke, gitu. Yang lain bisa paham ya? Ya, jadi proses yang dilakukan pada waktu melakukan pembedahan, gitu ya, membuka, menyayat satu demi satu gitu. Mungkin itu yang dimaksud oleh Putri ya, sehingga itu adalah dianggap sebagai komplikasi ya. Nah, lebih jauh lagi kalau ada abrasi, ada sayatan, ada laserasi, itu kan berarti ada jaringan tubuh yang terbuka kan, gitu kan? Meskipun sudah dijahit, tetap ada luka di situ, di mana karena luka maka mikroorganisme punya potensi untuk masuk ke dalamnya dan menimbulkan infeksi gitu ya. Jadi mungkin infeksi juga adalah salah satu komplikasi yang dapat terjadi pada kasus ini ya. Gitu. Kemudian siapa yang menjawab pulsi, kontusi tadi itu? Hari ini. Apa siapa? Hari ini. Bukan, Pak. Bukan saya, Pak. Yang kontusi, apulsi tadi siapa? Anissa? Saya, Pak. Siapa namamu? Rika. Rika, ya. Silakan nyalakan aja ininya, apa namanya? Ya, apa penjelasannya? Apa itu apulsi? Apa itu kontusi? Avulsi itu tertariknya tulang keluar akibat di mana tulang itu tertarik keluar akibat dari tarikan otot. Kalau kontusio ini benturan benda tumpul yang merusak pembuluh darah kecil, kapiler, otot, jaringan di bawahnya gitu. Ya, terus yang nampak apa itu kalau kontusi? Kalau ada benturan segala gitu, yang nampak apa? Yang bisa dilihat apa? Kalau ada benturan yang bisa dilihat di mana ada pendarahan di bawah kulit. Iya, ada pendarahan di bawah kulit itu kelihatan dari luarnya bentuknya seperti apa namanya, warnanya seperti apa? Kebiru-biruan, Pak. Iya, biasanya kebiru-biruan ya. Jadi itu mungkin menunjukkan adanya kontusi. Nah, kalau apulsi ini mungkin apa namanya bisa dipelajari lebih lanjut ya. Apakah yang dimaksud apulsi tadi itu apa? Apa tadi yang bilang tertarik keluar Di mana tulang ini keluar akibat dari tarikan otot. Ya, jadi pada kasus ini frakturnya fraktur tertutup ya. Jadi yang dimaksud tulangnya keluar dari mana itu? Apakah keluar dari lingkungan di dalamnya, merobek apa namanya otot dan kulit sehingga nongol keluar? Nah, apakah itu
ya atau bukan. Nah, kalau itu ini tidak termasuk karena pasien ini posisinya fraktur tertutup, ya, gitu. Oke, kemudian yang jadi apulsi mungkin tidak usah dimasukin. Kemudian sindrom kompartemen bagaimana? Apa itu maksudnya? Sindrom kompartemen itu yaitu suatu kondisi di mana terjebaknya otot, tulang, saraf, dan pembuluh darah dalam jaringan parut akibat suatu pembengkakan dari edema atau hematom yang menekan otot, syaraf, dan pembuluh darah, Pak. Dampaknya apa? Kalau sindrom kompartemen terjadi tidak diatasi, dampaknya apa? Bisa menyebabkan iskemi, terus perusakan otot sampai ke tahap kematian jaringan. kematian jaringan di bagian mana itu? Bagian distal apa di bagian proksimal dari fraktur? Bagian distal tuh yang bagian mana? Bagian proksimal tuh bagian mana? Kalau kaki kita ini panjang ya, yang ke arah femur, ada yang ke arah ujung jari. Yang disebut distal tuh ke arah ujung-ujung jari sana kah atau ke arah femur? Ke ujung jari ya? Ke ujung jari ya. Jadi berarti kompartemen sindrom tuh yang kamu sebutkan tadi itu kehilangan apa namanya? Aliran darah ke sana ya, ke ujung dari ujung jari. Ya, jadi ke arah distal gitu ya. Karena kalau di atasnya area yang fraktur itu ya masih baik alirannya kan. Yang belum melintasi daerah fraktur tuh biasanya baik. Nah, kecuali apa namanya? Bukan kecuali pada area fraktur kemudian mengalami pembengkakan karena edema, karena apa namanya hematom, ya. Kemudian itu akan menaikkan tekanan di dalam kompartemen itu sehingga otot, saraf, pembuluh darah yang ada di dalamnya itu akan tidak tercukupi kebutuhan akan oksigennya melalui aliran darah itu, ya. Dan oleh karena itu akan iskemi dia terus ke bagian distal ya, terus dari bagian luka sampai ke bagian distal ya, dan lama kelamaan dia akan nekrosis, kematian jaringan. Kalau kematian jaringan sulit lagi tuh mengatasinya, terpaksa harus diamputasi, dipotong ya bagian yang mati itu. Betul. Kemudian sindrom nyeri regional kompleks itu apa tuh? Sindrom nyeri regional kompleks itu kondisi nyeri kronis yang berlangsung lebih dari 6 bulan, yang menyerang satu anggota tubuh seperti lengan, tangan, atau kaki. Biasanya itu setelah cedera. Terus dia itu diyakini disebabkan oleh kerusakan atau malfungsi sistem saraf. Nah, tandanya dia nyeri yang berkepanjangan atau berlebihan itu perubahan warna kulit, suhu, dan adanya pembengkakan di area yang terkena. Gitu, Pak. Oke, ya itu bisa terjadi ya di banyak trauma ya, termasuk pada kasus ini. Kemudian berikutnya nih komplikasinya kaku sendi. Itu gimana maksudnya kaku sendi? Ya Pak, Ya, karena adanya edema jaringan itu berkaitan dengan dapat menyebabkan cedera saraf, Pak. Iya, terus lalu kaku sendi bagaimana? Jadi sendinya jadi kaku, Pak. Sendinya jadi kaku.
kan sendinya ini banyak ya. Ada yang sendi lutut, ya kan? Ada sendi di bawahnya itu sendi tumit, ankle, ya. Heel, ya, tumit. Kemudian ada lagi sendi sendi panggul itu ya, gitu. Nah itu yang mana itu yang dimaksud? Sendi yang setelah terjadinya cedera, Pak. Jadi sendi apa aja? Sendi femur. Sendi femur. Kenapa kok bisa mengalami kaku sendi femur? Jika tidak dilakukan gerakan latihan ROM, itu akan terjadi kaku sendi, Pak. Jika setelah cedera. Iya, ya. Jadi kalau orang dengan fraktur kemudian kerusakan yang terjadi pada waktu fraktur itu menimbulkan nyeri kan gitu ya. Kalau nyeri kemudian dia akan berusaha membatasi pergerakan gitu misalnya. Nah, itu yang berpotensi menyebabkan kaku sendi ya. Kemudian kan biasanya di awal-awal rasa sakit itu dominan ya. Jadi karena rasa sakit itu maka kemudian dia juga pasiennya tidak akan mengurangi pergerakan ya. Nah, itu yang akan menambah potensi kaku sendi ya. Gitu. Cedera saraf nih apa maksudnya? Siapa tadi yang jawab itu? Ya sama Pak, jika jika tidak digerakkan juga, maksudnya tidak latihan ROM, itu akan terjadi cedera saraf juga Pak. Oke, ya. Ada lagi nggak yang belum terjawab? Sorry. Delay union, non union, mal union. Coba jelaskan tuh siapa tadi tuh? Ya Pak, itu delay union itu proses penyembuhannya melambat Pak dari normalnya. Terus kalau non union itu kegagalan fraktur berkonsolidasi itu perekatannya itu kurang lengkap ya Pak, gitu Pak. Kalau malunion itu tulangnya patah, tulangnya patah tapi sudah sembuh tapi di posisinya tidak sesuai dengan posisinya Pak. Misalnya bisa jadi bengkok atau bisa bengkok terus atau memendek Pak gitu. Ya, oke. Itu semua adalah mal union ya. Jadi udah nyambung, udah sembuh gitu, tapi mungkin bengkok, melintir ya, memendek dan lain-lain. Sehingga berbeda itu antara sebelah yang sakit dengan sebelah yang normal. Itu mal union. Kalau non union tadi apa? Kalau non union itu kegagalan fraktur berkonsolidasi Pak. Iya, berarti kamu harus pelajari dulu ya tahapan-tahapan penyembuhan fraktur tuh. Pelajari ya. Ada yang kenal nggak apa aja? Sebutkan 5 tahapan penyembuhan fraktur.
PR kamu ya semuanya ya nih, semua kelompok yang hadir malam ini. PR-nya itu antara lain tadi apa yang saya sebutkan? Tahap penyembuhan praktik. Iya, tulis ya tahap penyembuhan fraktur itu PR tuh. Dipelajari ya banyak itu bisa dibaca di mana-mana. Non union tadi ya. Nah, delay union oke udah. Nah, yang lain-lain ini tolong dipelajari ya. Kemudian dipahami ya. Dipelajari itu begini. Misalnya ya, shock pada kasus fraktur misalnya. Itu pada kondisi sekarang kan nggak mungkin shock pasiennya kan. Atau kecil kemungkinan shocknya karena dia sudah ditangani dengan baik. Operasi sudah dilakukan dengan orip, dipasang plate dan skru, ya kan gitu kan. Sudah aman ya, tidak ada perdarahan, tidak apa gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi shock itu memang bisa salah satu komplikasi pada fraktur, tapi pada fraktur yang mana dulu kan gitu. Dan shock itu juga kan macam-macam ya, ada shock hipovolemik karena berkurangnya volume, mungkin karena perdarahan, diare, muntah-muntah, ya dan lain sebagainya itu shock ya, hipovolemik. Kemudian ada juga shock neurogenik. Ya, shock neurogenik itu shock yang ditimbulkan karena stimulasi saraf yang tidak seimbang ya. Contoh pada nyeri yang hebat itu juga bisa menimbulkan shock ya. Kemudian pada kasus lain itu ada juga shock septik gitu ya. Kemudian infeksi, kemudian septikemia itu berpotensi shock. Ada lagi shock kardiogenik gitu. Tentu pada kasus ini bukan shock kardiogenik ya. Tapi yang lainnya bisa jadi terjadi. Oke, ya. Jadi itu nanti dipelajari apa itu shock, kemudian pada kasus ini kemungkinannya apa yang terjadi kalau dia mengalami fraktur gitu ya. Nah, yang lain-lainnya tolong dipelajari lagi ya oleh semua kelas ini. Kemudian coba kembali ke atas halaman pertama. Ya, jadi yang pertama setiap istilah yang ada yang dirasakan asing gitu, tolong dicari tahu. Contoh, ekimosis, sudah paham belum ekimosis? Apa itu maksudnya? Pendarahan di bawah kulit. Hah? Pendarahan di bawah kulit itu memar. Pendarahan di bawah kulit. Ekimosis ya. Kelihatan warnanya apa biasanya? Kebiruan. Oke, gitu ya. Jadi kenali itu ya, jangan sampai tidak tahu menyebutnya bisa tapi maksudnya nggak ngerti. Nah, itu. Jangan begitu ya. Kemudian femur dextra, kenal udah paham kan istilah dextra kan? Kemudian istilah dextra apa itu dextra?
Kanan. Kanan, Pak. Oke, ya. Kemudian regio itu apa regio? Bagian. Bagian, oke. Eksternal rotasi maksudnya apa atau ekstra rotasi? Tulangnya ke arah luar, Pak. Ya, jadi ekstra rotasi ya. Misalnya dia kan fraktur di femur sepertiga medial ya. Ya, itu nanti akan kelihatan dia waktu apa? Dia observasi ada eksternal rotasi nggak keluar dia gitu ya. Arahnya keluar, melintir keluar. Kemudian swelling bengkak ya. Itu nyeri tekan positif negatif itu maksudnya gimana ya? Hilang timbul. Yang sebelah kanan ada nyeri tekan, yang sebelah kiri nggak ada, Pak. Oke, ya. Kemudian sensasi positif. Maksudnya itu apa itu kira-kira sensasi positif? Klien masih merasakan apa kayak tajam atau tumpul gitu, Pak. Oh, jadi sensasinya masih merasakan kalau diberi rangsang ya. Rangsang tajam, tumpul, sentuhan, dan lain-lain. Biasanya diperiksa di bagian mananya itu? Di ujung-ujung kaki bukan, Pak? Itu apa maksudnya close, fraktur, sub, femur, dextra? Enggak ada yang menyebutkan sepertiga medial. Oh, tadi ada yang menyebut-nyebut sepertiga medial, saya jadi ngikutin. Ada tahu Pak tadi Pak di bawah Pak, sepertiga medial. Oke. Oke. Jadi berarti benar di sepertiga medial ya. Ini adalah fraktur tertutup pada batang femur sebelah kanan, gitu kan? Ternyata sepertiga medial posisinya ya. Sepertiga medial ya. Kemudian plate itu seperti apa ya plate? Dan screw. Oke, jadi gini, PR buat semuanya. Cari tahu ya gambar dalam bentuk gambar plate screw itu kayak gimana, googling aja. Yang kedua, cari tahu video yang menjelaskan tentang orif dengan pemasangan plate dan screw ya. Oke, nanti kalau sudah ada semua itu, ini ada 3 kelompok kan, kumpulkan ke salah satu kelompok saja, kemudian kirim ke email ya. Emailnya tulis di situ email saya. Saya tulis di chat nih ya, tolong dikirim nanti.
Tuh, sudah ada di di chat ada belum? Ya, itu ya. Nah, itu videonya cari yang paling apa namanya? Mendekati, bukan paling mendekati, apa yang paling mudah dipahami dan jelas gitu ya. Keywordnya untuk mendapatkan itu antara misalnya open, reduction, internal, fixation, animation gitu misalnya. Ya. Atau ORIP gitu. Atau subfemur tadi itu ORIP on subfemur fracture misalnya gitu. Ya. Di YouTube itu banyak dari oke. Udah paham tugasnya? Pak. Ya, jadi saya kira kita sudah 1 menit lagi jam 10. Kira-kira pertemuan ini ada manfaatnya enggak? Ada. Nah, ya, pertemuannya sebentar, oleh karena itu untuk pendalaman itu bisa dilakukan sendiri, ya. Cari terus pembahasan tentang fraktur ini di internet, saya kira banyak sekali ya. Cari sumber-sumber yang kredibel. Yang kredibel itu maksudnya sumber-sumber yang jelas, apa namanya, siapa yang mengemukakan, kemudian apa yang dikemukakannya, ada websitenya jelas gitu ya. Jangan yang tidak jelas gitu. Paham ya maksudnya ya? Misalnya kalau websitenya Perhimpunan Ortopedi Indonesia misalnya, ya boleh dikunjungi itu, atau Kementerian Kesehatan websitenya, atau WHO misalnya, atau dari perkumpulan-perkumpulan yang keilmuannya sama di berbagai negara, misalnya American Orthopedic Nursing atau American Orthopedic Surgeon misalnya gitu ya. Nah, jadi jelas tuh lembaga-lembaganya ya. Begitu ya. Tugas ini dikerjakan, kemudian dikumpulkan kembali ke email itu. Paling telat, ini hari apa ini sekarang? Paling telat, ya paling telat itu Senin, ya. Senin sebelum jam 12 siang. Tulis di situ. Paling telat Senin. Senin ini tanggal berapa Senin? Senin kan banyak. Ya, tulis tanggalnya di situ. Bulannya, tahunnya, jam. 11.59.00. 11.59 WIB. Kan kelihatan nanti di email kan semua ada jam-jamnya kan. Tugasnya kelompok. Jadi ada 3 yang nanti akan saya terima itu ya. Tapi ya kumpulkan lewat 1 orang saja yang mengirim email itu ya. Jadi kalian koordinasi terus ya. Oke, saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya kira cukup ya. Bapak, maaf, untuk absennya bagaimana ya, Pak? Absennya apa sih? Kamu apa ininya? Saya masuk kok gagal-gagal terus. Ya. Oke, saya kira cukup ya. Semoga ada manfaatnya ya pertemuan ini. Kita akhiri dengan hamdalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih, Pak. Yo.